Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Salsabila Firdausi, dengan NIM 18106030046 bersama rekan saya Lutfi Hairunisa dengan NIM 18106030036 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai roti sourdough. Roti sourdough merupakan roti dengan cita rasa asam yang terbuat dari fermentasi alami dari bakteri alami dan ragi liar atau wheat yeast. Meski terkenal di Eropa, sourdough pertama kali dibuat oleh bangsa Mesir, tepatnya pada 1500 sebelum Masehi. Penampakan roti sourdough ini berbentuk bulat gempal dan terbilang klasik dengan tekstur luar yang keras namun bagian dalamnya chewy. Di Indonesia sendiri, sourdough tidak dijual di setiap toko roti. Hanya usaha artisan tertentu yang menyajikan roti klasik ini. Selanjutnya, cara membuat roti sourdough. Yang pertama, pembuatan starter. Pembuatan starter ini dapat dilakukan dengan mencampurkan tepung terigu dan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian, aduk hingga rata. 2. Simpan di tempat gelap dan hangat. Diamkan dalam botol kaca dengan posisi tertutup selama 5 hingga 1 minggu. Yang ketiga, beri makan starter. Pemberian makan starter ini dilakukan sebanyak 1 kali sehari dengan tepung dan air selama 1 minggu. Setelah itu, starter siap digunakan. Kemudian, simpan starter dalam lemari es. Langkah selanjutnya adalah pembuatan roti. Pembuatan roti ini dapat dilakukan dengan mencampurkan sourdough starter dengan air hingga tercampur rata. Lalu campurkan dengan tepung dan garam, aduk hingga semua tepung tercampur saja. Selanjutnya, didiamkan kurang lebih selama 1 jam. Lalu, lakukan stretch dan fold, yaitu gerakan menarik sisi adonan dan melipat ke tengah. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 hingga 15 tarikan. Dan kemudian tutup rapat adonan, didiamkan selama 30 menit. Langkah selanjutnya adalah uleni adonan. Sebarkan tepung pada permukaan meja yang bersih dan letakkan adonan di atasnya. Tekan dan pijat adonan dan diteruskan selama sekitar 10 menit. Setelah itu, biarkan adonan mengembang lagi. Bentuk adonan menjadi bola dan tutup dengan handuk. Diamkan supaya mengembang menjadi 2 kali lipat lebih besar. Langkah terakhir adalah memanggang roti. Letakkan adonan dalam loyang dan masukkan ke dalam oven. Kemudian dipanggang selama 45 menit dengan suhu 218 Celcius. Selanjutnya adalah manfaat dari roti sourdough. Pertama, mengandung prebiotik dan probiotik yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan. 2. Tidak menyebabkan lonjakan gula darah atau glukemik dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang keempat, asam fitatnya rendah, sekitar 24 hingga 50%, sehingga tubuh mudah menyerap mineral pada roti. Dan yang terakhir, mampu mendegradasi gluten sehingga bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi atau sensitif terhadap roti sourdough. Tetapi bagi orang yang punya celiac disease harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi. Adalah penyajian roti sourdough. Yang pertama, disantap dengan mentega bersama susu. Kemudian bisa dikonsumsi langsung tanpa olesan, dan yang ketiga bisa diberi topping coklat atau isian kismis.
adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.